video kali ini, kita akan membahas sedikit tentang kapasitor. Video tentang kapasitor ini akan dibagi menjadi beberapa video. Pembahasan tentang pengukuran energi atau muatannya dan aplikasi rangkaian seri dan paralel akan dibahas di video selanjutnya. Kapasitor adalah komponen yang dapat menyimpan energi listrik, hampir mirip dengan baterai. Bedanya dengan baterai mampu menampung energi lebih banyak dibanding kapasitor dengan ukuran fisik yang sama. Tapi, kapasitor memiliki kelebihan dibandingkan baterai. Kapasitor dapat mengeluarkan energi yang ada di dalamnya dengan cepat. Ada dua tipe kapasitor yang umum kita jumpai. Yang pertama adalah elektrolitik atau elko dan kapasitor nonpolar. Kapasitor elko memiliki dua kutub, sama seperti baterai, ada negatif dan ada positif. Sedangkan kapasitor nonpolar adalah kapasitor tanpa kutub atau kapasitor yang bisa digunakan bolak-balik. Kedua kapasitor ini memiliki fungsi yang berbeda pada rangkaian, tergantung aplikasi yang diterapkan. Dalam diagram atau skematik, kapasitor dilambangkan dengan dua garis atau dua plat. Jika ada tanda plus atau salah satu garis yang melengkung, berarti yang digunakan adalah kapasitor elektrolitik atau elko, di mana garis melengkung adalah kutub negatif. Jika tidak ada tanda plus atau garis melengkung, berarti yang digunakan adalah kapasitor nonpolar. Kapasitor elko bentuknya hampir sama satu dengan yang lainnya, kecuali untuk elko yang berbahan tantalum. Sedangkan kapasitor nonpolar, dia memiliki banyak jenis dan bentuk tergantung dari materialnya. Untuk kapasitor nonpolar, yang paling umum kita temui adalah jenis keramik atau biasa kita sebut kapasitor jengkol. Lalu ada kapasitor mylar, kapasitor kotak, dan kapasitor tabung. Untuk contoh aplikasinya, misalkan ada baterai 3 volt, kita sambungkan ke kapasitor elko dan lampu LED, di mana kapasitor dan lampu LED digabungkan secara paralel. Ketika terpasang, energi dari baterai sebagian akan ke lampu LED dan membuat lampu menyala. Sebagian elektron akan masuk ke kapasitor dan mengisi kapasitor hingga penuh. Ketika baterai dicabut, kapasitor akan mengeluarkan elektronnya menuju lampu LED. Lampu akan menyala sesaat hingga energi pada kapasitor habis. Jika tanpa kapasitor, lampu LED akan langsung mati. Kapasitor dibedakan dengan tegangan atau voltase dan kapasitasnya. Untuk kapasitas, diukur dengan satuan farad. Contoh, kapasitor elko 10 mikrofarad 16 volt, berarti kapasitor tersebut memiliki maksimum tegangan normal sebesar 16 volt dan kapasitas energinya adalah 10 mikrofarad. Ukuran yang dipakai pada kapasitor biasanya dalam mikrofarad, nanofarad, dan pikofarad. Umumnya, kapasitor elko diukur dengan mikrofarad. Lalu kapasitor mylar dan film dengan nanofarad. Lalu kapasitor keramik atau jengkol diukur dengan pikofarad. Tapi ukuran-ukuran ini bisa dikonversikan satu sama lainnya, karena kita bisa mengkonversikan mikrofarad ke nanofarad dan seterusnya. Besarnya tegangan pada kapasitor tergantung dari tegangan sumber daya yang mengisinya. Jika kapasitor diisi dengan tegangan atau baterai 9 volt, maka tegangan pada kapasitor adalah 9 volt. Jika diisi dengan tegangan 220 volt, maka tegangan pada kapasitor adalah 220 volt. Perlu diperhatikan, sekali lagi, kapasitor menyimpan energi dan dapat mengeluarkan isinya dengan cepat. Jadi berhati-hati jika menangani kapasitor yang sedang digunakan atau menangani kapasitor bekas, karena kemungkinan masih ada muatan energi di dalamnya. Ini sangat berbahaya, khususnya dengan kapasitor bertegangan tinggi. Kita dapat mengeluarkan isi kapasitor dengan mengkonsletkan kedua kutubnya, atau untuk amannya, kita dapat menggunakan resistor sebagai load untuk mengosongkan isinya secara perlahan. Kapasitor termasuk komponen yang paling sering kita jumpai di rangkaian elektronika. Fungsinya dalam rangkaian pun berbeda-beda secara aplikasi. Kapasitor dalam rangkaian power supply digunakan untuk menghaluskan gelombang hasil konversi dari AC ke DC. Dalam rangkaian di mana ada dua sinyal, AC dan DC, seperti pada ampli gitar, kapasitor digunakan sebagai coupling atau pemisah antara jalur sinyal AC dan DC. Kapasitor juga bisa digunakan untuk melindungi rangkaian dari lonjakan tegangan. Ini biasa disebut safety kapasitor. Lalu fungsi umum lainnya adalah sebagai filter atau penyaring. Ini disebut filter kapasitor. Fungsi filter ini adalah menyaring frekuensi tertentu pada rangkaian. Contoh pada rangkaian power supply atau pada rangkaian tone control pada amplifier. Masih banyak yang bisa dibahas untuk kapasitor ini. Untuk fungsi-fungsi kapasitor lainnya, juga video tentang bagaimana kapasitor bekerja, nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya.
Oke, itu dia sekilas pengenalan tentang kapasitor. Mohon dikoreksi jika ada yang salah, dan kalau ada tambahan dari teman-teman bisa tulis di komentar. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.